Dari awal sebenarnya aku tahu kalau kamu pasti bakal nolak aku, Rosa. Tapi ini satu-satunya cara untuk buktiin ke Mas Alvino kalau aku udah berusaha minta bantuan untuk ngebebasin dia. Kenapa aku ngerasa bersalah gini ya sama Mas Faris? Sampai aku gak bisa konsentrasi. Padahal aku udah bikin ibu sama Vera kecewa karena nutupin pertemuan aku sama Mas Faris. Ya emang kita sebaiknya jaga jarak. Emang gak seharusnya kita berhubungan lagi. Lu orang yang sok pahlawan di Cafe Mariposa kan? Bagus lu ketemu gue sekarang. Biar gue kasih pelajaran sama lu. Hah? Tenang dulu. Parah banget sih itu. Enggak kok, biasa aja. Itu sih parah banget. Harusnya tadi aku ngomong baik-baik aja sama Mas Faris. Karena biar gimana pun juga Mas Faris udah melakukan banyak hal baik buat aku. Mas Faris juga selalu sabar tiap kali aku kesel dan marah sama dia. Bahkan Mas Faris rela babak belur ngelawan preman yang udah bikin kekacauan di kafe aku. Apa aku minta maaf aja sama Mas Faris? Mas Faris, maaf ya. Tadi aku udah bersikap kasar sama Mas. Enggak, ini terlalu manis. Nanti Mas Faris malah bisa baper. Aku minta maaf. Tolong ngerti kalau aku sekarang... Enggak deh. Yang ini justru kasar banget. Maaf kalau tadi aku agak kasar. Aku cuma ingin... Iya, masuk. Permisi. Oh. Iya Loli, ada apa? Permisi Bu, ada yang nyariin Bu Rosa. Siapa? Rosa, enggak, aku gak mau ribut sama kamu, aku gak ada waktu buat itu. Enggak, aku datang ke sini bukan mau ribut sama kamu. Justru aku minta tolong sama kamu, Rosa. Please. Baru-baru ini Mas Alvino masuk penjara. Dia diduga sebagai pembunuhnya Alex. Iya, aku udah tahu soal itu. Tapi aku gak mau ikut campur. Terutama dalam masalah kamu dengan Mas Alvino. Rosa, aku mohon sama kamu. Aku yakin kamu pasti bisa bantu aku bebasin Mas Alvino. Aku gak mau ikut campur dalam urusan kamu, Lia. Kamu tuh berkali-kali nuduh aku terus. Apalagi ini urusannya Mas Alvino. Please, Rosa, aku mohon sama kamu. Cuman kamu satu-satunya orang yang aku percaya. Bahkan Mas Alvino nuduh aku sebagai pembunuhnya Alex. Aku juga gak ngerti kenapa Mas Alvino setega itu sama aku. Padahal aku sama sekali gak ada hubungannya sama kematiannya Alex. Please, kamu percaya sama aku ya. Kalau Mas Alvino nggak dibebasin, dia akan minta polisi buat tangkap aku. Aku mohon sama kamu, please. Bantuin aku ya. Iya. Kalau kamu memang nggak bersalah, seharusnya kamu nggak perlu takut.
Biarkan aja proses hukum yang berjalan dan menentukan siapa yang salah. Tapi masa kamu tega sih kalau aku masuk penjara? Sementara aku lagi hamil besar. Mana katanya kamu mau buktiin sama almarhum ayah kamu akan jadi kakak yang baik buat aku. Karena aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Rosa. Bahkan Mas Raffi udah menetap di Aussie karena dia ngerasa kecewa kamu udah nolak cintanya dia. Tapi kalau Mas Raffi ada di sini, dia pasti akan nolongin aku. Harusnya kamu bisa dong ngertiin kondisi aku, Rosa, aku mohon. Kamu tuh nggak perlu menyalahkan orang lain atas hal buruk yang terjadi dalam hidup kamu. Oke, kalau kamu butuh pengacara, kamu cari pengacara lain. Jadi kamu juga nggak usah ungkit-ungkit soal Mas Raffi. Dari awal sebenarnya aku tahu kalau kamu pasti bakal nolak aku, Rosa. Tapi ini satu-satunya cara untuk buktiin ke Mas Alvino kalau aku udah berusaha minta bantuan untuk ngebebasin dia. Ya walaupun sampai hari ini aku nggak datang dengan pengacara. Karena suatu saat kamu pasti bakalan cerita ke Mas Alvino. Mas Faris, maaf banget. Maaf ya aku terlambat. Duduk. Santai aja, Fer. Kamu baru telat ya 2 menit. Nggak telat kok. Kecuali kamu telatnya 2 bulan, tuh baru bahaya. Kamu mau pesan apa? Mau pesan nggak? Nggak usah. Nggak usah. Aku sih udah pesenin kamu es kopi. Ini cukup. Cukup kok itu aja. Benar? Iya. Minum. Enggak, ini tumben deh. Kok Mas Faris ngajakin aku duluan ketemu sih? Mas Faris kenapa? Ada apa gitu loh? Mas Faris baik-baik aja kan tapi? Kamu kayak wartawan sih, Fer. Santai aja, santai. Santai. Oke, santai. Oke, santai. Aku sebenarnya pengen ngomong serius sama kamu. Bercanda, Fer. Mas Faris kirain ada apa loh? Enggak. Mas Faris cuma mau nanya, Rosa baik-baik aja nggak? Mungkin lagi ada masalah gitu. Ternyata Mas Faris ngajakin aku ketemuan cuma buat nanyain Kak Rosa. Mungkin Kak Rosa jadi berubah sikap ke Mas Faris gara-gara Kak Rosa habis ditegur sama ibu. Dan itu bikin Mas Faris cemas. Fer, kamu bengong sih? Rosa baik-baik aja kan? Kalau sekarang Mas Faris ngajakin aku ketemuan cuma buat ngomongin Kak Rosa, mendingan aku pergi aja. Fer, tunggu. Fer. Oke, aku minta maaf ya, Fer, kalau masalah ini sensitif sama kamu. Tapi aku nggak tahu mau ngomong sama siapa lagi, Fer. Dan cuman kamu yang tahu posisi aku. Dan dari awal kamu juga udah tahu aku ke Rosa tuh seperti apa. Mas mau menebus kesalahan Mas. Dan jujur, aku bingung banget nih, Fer, sama kamu. Kok tiba-tiba kamu jadi berubah drastis seperti ini sih, Fer? Kemarin kayaknya kamu ngedukung gitu kalau aku mau baikan sama Rosa. Sekarang tiba-tiba kamu kayak mau hancurin semuanya. Mas cuman bingung. Dan nggak ada lagi tempat Mas mau nanya, kecuali kamu. Ya, tadinya aku mikir kalau hubungan Mas Faris sama Kak Rosa itu masih bisa diperbaikin. Oke. Tapi kayaknya semua pikiran aku itu salah. Intinya, Ibu sama Kak Rosa nggak akan pernah baik-baik aja setelah apa yang Mas lakuin dulu. Jadi Mas Faris gak usah banyak berharap deh. Apalagi Mas Faris mikir untuk balikan sama Kak Rosa. Itu semua nggak akan pernah terjadi, Mas. Karena Ibu nggak akan pernah bisa maafin Mas Faris. Ini maaf ya, aku harus ngomong kayak gini ke Mas Faris. Mas Faris itu sadar kan? Kalau dulu Mas Faris pernah bikin Kak Rosa hancur. Iya, tahu. Terus sekarang Mas Faris punya pikiran kalau Kak Rosa bisa jatuh cinta lagi sama Mas Faris. Itu nggak akan pernah terjadi, Mas. Gini ya, Fer. Mas bukan mau bikin Rosa jatuh cinta lagi ke Mas. Enggak, sama sekali enggak. Itu jauh banget, Fer. Mas juga tahu diri, Fer. Mas cuman mau bikin semua dosa Mas tuh diampunin sama mereka.
sama ibu dan juga sama Rosa, termasuk sama kamu. Dan Mas udah ngelihat sendiri, Fer. Rosa udah lumayan cair sama aku. Dia udah bisa senyum, dia udah bisa ketawa. Dan sekarang tiba-tiba dia berubah drastis lagi, dia dingin lagi sama aku. Makanya aku tanya sama kamu, Rosa baik-baik aja atau enggak? Itu doang kok, Fer. Ya, mungkin Kak Rosa cuma pura-pura baik aja sama Mas Faris. Buat ngebales semua yang Mas Faris lakuin dulu ke Kak Rosa. Tunggu. Maksudnya? Ya maksud aku, bisa aja sekarang Kak Rosa seolah-olah udah maafin Mas Faris. Terus nanti di saat Mas Faris udah nyaman sama Kak Rosa, Mas Faris dicampakin gitu aja. Sama apa yang dulu Mas lakuin ke Kak Rosa. Mas Faris udah ninggin Kak Rosa sampai langit ke-7. Terus tepat di hari pernikahannya, Mas Faris bikin Kak Rosa jatuh sampai dia nggak bisa bangkit lagi. Jadi aku minta tolong banget sama Mas Faris. Tolong jauhin Kak Rosa. Dan jangan pernah berharap kalau Kak Rosa bisa balik lagi sama Mas Faris. Mas, tolong banget ya. Jangan bikin luka lama keluarga aku balik lagi. Udah cukup ibu sama Kak Rosa ngerasain sakit sama perbuatannya Mas Faris. Aku yang udah hasut ibu supaya ibu minta Kak Rosa buat jaga jarak sama Mas Faris. Aku lakuin ini semua karena aku udah nyaman Mas sama kamu. Bu, baru pulang. Ibu. Ibu masih nggak mau ngomong sama aku. Sampai kapan ibu mau diemin aku terus-terusan kayak gini? Kesalahan aku sebesar itu di mata ibu. Aku itu belum mau cerita soal Mas Faris kemarin itu. Bukan aku mau bohongin ibu. Tapi memang aku belum siap aja untuk cerita sama ibu. Karena aku nunggu waktu yang tepat. Karena aku juga mikirin aku gak mau nyakitin perasaan ibu. Ibu mungkin berpikir aku udah maafin semua kesalahan Mas Faris. Itu ibu salah. Setiap aku ketemu sama Mas Faris, aku berhadapan sama dia. Tetap masih ada, Bu. Luka yang pernah dia tinggalkan di aku. Tapi aku gak mau kebencian itu menguras energi, tenaga, dan waktu aku. Udah banyak lah, Bu, masalah belakangan yang aku hadapin. Aku cuma mau berdamai, cuma mau hidup tenang. Apa itu salah? Siapa yang sangka kalau Mas Faris akan muncul lagi di hidup kita setelah bertahun-tahun dia menghilang? Aku nggak minta itu. Itu kan di luar kuasa aku, Bu.